Halo guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar tentang integrasi layanan primer atau ILP. Integrasi layanan primer ini dilaksanakan sosialisasi ya tanggal 27 Juni 2024 kemarin di kegiatan pertemuan lintas sektor bidang kesehatan. Yang hadir itu Pak Kepala Desa, kemudian dari kecamatan, Pak Camat, dari Pak Kapolsek dan Pak Tentara Dandim, Komandan Kodim. Jadi kita akan pelajari apa itu integrasi layanan primer atau disingkat ILP. Latar belakang dari ILP ini ya masalah kesehatan. Yang pertama, minimnya akses pelayanan primer yang ada di masyarakat. Tujuan dari ILP ini ya menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada pasien dengan menangani masalah kesehatan secara menyeluruh dan memperkuat pencegahan penyakit. Jadi inti dari ILP ini mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan itu lebih dekat tanpa harus pasien ini ke puskesmas. Jadi pasien ke pustu itu sudah bisa terlayani dengan tenaga SDM yang sudah disiapkan ya. Kalau ILP kan ada satu perawat, ada satu bidan, kemudian ada 2 kader kesehatan. Jadi tujuannya ILP ini adalah transformasi layanan primer. Jadi dari masyarakat langsung ke puskesmas pembantu. ILP integrasi layanan primer adalah pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan vaskes. Untuk ILP ini ya diatur di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107/Menkes tahun 2023 tentang integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Di mana ILP ini merupakan terobosan yang merubah cara memandang dan menyediakan perawatan kesehatan di masyarakat. Fokusnya yang pertama, ILP ini memiliki fokus siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan. Jadi tidak hanya kuratif ya, jadi juga preventif dan promotif. Fokusnya yang kedua dari ILP ini adalah mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Ada Polindes atau Pondok Bersalin Desa, ada Ponkesdes, Pondok Kesehatan Desa, dan ada Pustu, Puskesmas Pembantu, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi. Dan yang ketiga, fokus dari ILP ini adalah memperkuat pemantauan wilayah setempat atau disingkat PWS, pemantauan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa serta kunjungan keluarga. Untuk kriteria puskesmas yang menerapkan ILP adalah puskesmas yang telah menerapkan pelayanan berbasis klaster dengan siklus hidup. Yang kedua, kriteria kedua adalah pustu memiliki minimal 2 nakes. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada 1 perawat, 1 bidan, dan 2 kader kesehatan. Kriteria yang ketiga untuk puskesmas yang menerapkan ILP adalah seluruh posyandu di desa tersebut terintegrasi dengan memiliki minimal 5 kader. Dan kader yang melaksanakan kunjungan rumah di bawah koordinasi pustu atau puskesmas pembantu. Penyelenggaraan integrasi pelayanan kesehatan primer ILP di puskesmas
ILP di puskesmas pembantu, ILP di puskesmas pembantu, dan ILP di posyandu. Jadi pelayanan kesehatan yang pertama itu di puskesmas. Kondisi saat ini pelayanan dengan pendekatan program atau penyakit. Di era implementasi ILP, pendekatan klaster siklus hidup. Kemudian di pustu layanan dalam gedung dan nakes terbatas. Di era implementasi ILP ini pustu harus yang ikut ILP ya, pustu yang terdaftar di ILP harus ada 1 perawat, 1 bidan, dan 2 kader. Kemudian di tingkat pelayanan posyandu terfragmen ya. Jadi kalau kondisi saat ini kan ada posyandu balita, posyandu lansia, posyandu UKK, posbindu. Jadi ada berdiri sendiri-sendiri. Kalau di era implementasi ILP ini ya posyandu keluarga. Jadi semua dari sampai balita, lansia, UKK, posbindu itu jadi satu. Jadi posyandu keluarga atau posyandu COE, Center of Excellence. Di mana di era implementasi ILP ini kader dengan 25 kompetensi dasar. Ada pelatihan untuk kader juga ya. Sasaran pelayanan posyandu, ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, bayi dan anak prasekolah umur sampai 6 tahun ya. Kemudian remaja 6 sampai 18 tahun, usia dewasa 18 sampai 59 tahun, dan lansia lebih dari 60 tahun. Ini adalah sasaran pelayanan posyandu. Upaya standarisasi pelayanan di puskesmas, pustu, dan posyandu lintas siklus hidup. Jadi sasaran masalah kesehatannya itu dimulai dari ibu hamil, kemudian ibu bersalin atau melahirkan ya, kemudian dari bayi sampai anak-anak prasekolah yang hamil tadi ya, sudah lahir jadi bayi kemudian sekolah, itu dapat pemberi layanan dari puskesmas, dari pustu, dari posyandu, itu ada semua ya. Kemudian anaknya itu sudah jadi remaja, dapat pelayanan apa saja, ini sudah terintegrasi di ILP ya. Jadi ILP itu memikirkan bagaimana sih semua itu bisa terintegrasi ya. Dari remaja kemudian sampai dewasa, sampai lansia ya. Kemudian pengendalian penyakit menular dan layanan lain-lain. Paket layanan hari buka untuk tiap sasaran ya. Jadi yang diberikan di masyarakat dari mulai ibu hamil, nifas itu dari kader ada pendataan, kemudian langkah 2 ini dari kader dan nakes itu ada penimbangan dan pengukuran lila. Jadi kolaborasi antara kader dan nakes ya. Paket pelayanan hari buka posyandu, penyuluhan, deteksi dini, imunisasi, suplementasi. Kemudian paket layanan di luar hari buka posyandu ini ada puskesmas pembantu, kunjungan rumah, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian di ILP ini juga ada alurnya, alur untuk kunjungan rumah. Dari pustu ini perlu pemantauan lanjutan atau tidak. Kemudian dari kader posyandu melakukan kunjungan rumah. Untuk tindak lanjut nakesnya ini kunjungan rumah atau pelayanan kesehatan atau edukasi bersifat teknis. Ini adalah 25 keterampilan dasar kesehatan untuk kader ya. Jadi kader ini adalah apa ya, tingkatannya
tingkatan keterampilan dasar untuk kader. Untuk jenjang kader ya, jenjang kader ada kader purwa, kemudian kader madya dan kader utama. Nah, ini tingkatan dari kader ya. Untuk kader purwa ini wajib menguasai 2 keterampilan dasar: pengelolaan posyandu dan layanan balita. Nah, kalau tingkatan tertinggi kader ya, kader utama ini wajib menguasai seluruh keterampilan kader atau 25 itu dikuasai semua. Ini berdasarkan surat edaran ya tentang ILP ini. Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan bagi seluruh posyandu untuk memberikan layanan kesehatan sosial bagi masyarakat di wilayahnya dalam bentuk pembinaan, pelatihan, kemudian pemberian apresiasi kader. Dinas Kesehatan mengembangkan posyandu Central of Excellence, posyandu yang menyeluruh dan terintegrasi yang digagas oleh ILP ini ya. Dukungan dari kepala desa ini membuat penerbitan SK Posyandu, SK Kader, melibatkan kader dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dukungan Puskesmas melakukan pembinaan dan supervisi posyandu, pendataan kader, pengusulan antropometri kit, alkes, dan logistik yang dibutuhkan di posyandu. Kemudian peningkatan kapasitas kader untuk mendapat tanda kecakapan kader. Purwa, madya, sampai tingkatan tertinggi adalah kader utama. Wah, selesai. Terima kasih. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.